Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Semoga pada pertemuan hari ini anak-anakku sekalian semangatnya luar biasa. Pada pelajaran hari ini kita bahas materi tentang pewarisan sifat. Coba perhatikan diri kalian. Kalian mirip siapa? Apakah kalian mirip dengan ayah atau mirip dengan ibu? Nah, yang diperhatikan yaitu ciri-ciri rambut, apakah lurus atau keriting, hidung mancung atau hidung pesek. Sebelum lebih lanjut membahas materi pewarisan sifat, alangkah baiknya anak-anakku sekalian mengetahui istilah-istilah dari pewarisan sifat. Di antaranya ada parental, di mana parental yaitu induk atau orang tua. Kemudian filial yaitu anakan atau keturunan. Kemudian genotip yaitu sifat menurun yang tersembunyi atau yang tidak nampak dari luar. Kemudian ada gamet, di mana gamet adalah sel kelamin yang menyatukan saat reproduksi seksual sehingga membentuk sel baru yang dinamakan zigot. Kemudian ada fenotip. Fenotip yaitu sifat menurun yang nampak dari luar. Kemudian yang keenam, dominan, di mana sifat yang muncul pada keturunannya atau sifat yang muncul pada keturunan. Kemudian resesif yaitu sifat yang tidak muncul pada keturunan. Yang kedelapan ada homozigot, yaitu zigot yang mempunyai pasangan gen yang sifatnya sama. Kemudian heterozigot yaitu pasangan gen yang sifatnya tidak sama. Kemudian ada alel. Apa itu alel? Alel adalah pasangan gen yang terletak dalam lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog dengan tugas yang sama atau berlawanan untuk suatu sifat tertentu. Kemudian yang 11 ada monohibrid, di mana monohibrid adalah persilangan antara individu sejenis yang memperhatikan satu sifat yang berbeda. Sedangkan dihibrid yaitu persilangan antara individu dengan memperhatikan dua sifat yang berbeda. Ketika kita membahas tentang pewarisan sifat, kita tidak bisa lepas dari hukum Mendel, di mana hukum Mendel dikemukakan pada tahun 1966 oleh ilmuwan yang berasal dari Australia yang bernama Gregor Johann Mendel. Dia melakukan percobaan persilangan pada kacang ercis, yaitu Pisum sativum, dengan menggunakan prinsip-prinsip pewarisan sifat. Mendel menyilangkan tanaman kacang ercis yang tinggi dengan yang pendek, sehingga hasil percobaan Mendel itu menentukan perbandingan
tinggi 3, 1 pendek. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan perbedaan yang tampak hasil percobaan Mendel pada kacang ercis. Nah, pada tumbuhan kacang ercis yang tinggi, itu letak bunganya berada di ketiak daun, sedangkan kacang ercis yang pendek itu letak bunganya di ujung batang. Nah, sedangkan bentuk polong pada kacang ercis yang tinggi itu bentuknya halus, sedangkan kacang ercis yang pendek itu bentuknya keripuk. Ya. Nah, kemudian warna polong. Pada kacang ercis yang tinggi itu warna polongnya warna hijau, sedangkan yang pendek itu warna kuning. Berbeda juga dengan warna bunga. Nah, warna bunga pada kacang ercis yang tinggi itu warna ungu, sedangkan kacang ercis yang pendek itu warna kuning. Begitupun dengan bentuk dan bijinya, ya, berbeda. Coba perhatikan bagang persilangan hasil percobaan Mendel, di mana varientalnya yaitu kacang ercis yang tinggi disilangkan dengan kacang ercis yang pendek, sehingga menghasilkan keturunan kacang ercis yang tinggi. Nah, untuk menghasilkan keturunan F2-nya, disilangkan sesama keturunan pertamanya, sehingga hasil keturunan F2-nya yaitu 3 kacang ercis yang tinggi, 1 kacang ercis yang pendek. Perhatikan contoh soal pada hukum Mendel 1. Tanaman berbunga kuning dominan Y besar disilangkan dengan tanaman berbunga putih resesif Y kecil. Bagaimanakah perbandingan keturunan sampai pada F2-nya? Nah, keturunan pertama yaitu kuning Y besar disilangkan dengan putih Y kecil menghasilkan kuning yaitu Y besar Y kecil. Nah, yang ditanyakan itu perbandingan F2-nya. Nah, seperti halnya yang dilakukan percobaan Mendel, ya, itu dikawinkan sesama F1-nya, yaitu Y besar Y kecil dengan Y besar Y kecil. Nah, sehingga menghasilkan keturunan perbandingan keturunannya yaitu 1:3, di mana 1 warna putih, 3 warna. Anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami hukum Mendel 1, perhatikan tabel ini, di mana alel Y besar Y kecil itu Y besar warna kuning disilangkan dengan Y besar Y kecil, ya. Nah, sehingga Y besar warna kuning, Y besar Y kecil itu warna kuning. Nah, sedangkan Y kecil warna putih. Nah,
pertanyaannya, kenapa Y besar, Y kecil itu warnanya kuning? Kenapa bukan putih? Ya, betul sekali. Karena pada soal mengatakan Y besar dominan terhadap Y kecil. Sehingga Y besar Y kecil itu muncul warna kuning. Sehingga didapatkan perbandingan genotip yaitu 1:2:1. Sedangkan fenotipnya yaitu 3:1. Sekian pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Wabillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.